Halo semuanya. Video ini akan membahas tentang overview akuntansi manajemen, di mana akan dijelaskan tentang perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Lalu tujuan secara garis besar mengapa kita mengapa belajar akuntansi manajemen ini akan sangat bermanfaat. Nah, kalau kita belajar tentang akuntansi manajemen, kita nggak bisa lepas dari manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan itu kalau kita lihat tentang PT itu biasanya terdiri dari komisaris, direksi, manajer, dan staf. Manajer-manajer ini biasanya dibagi berdasarkan fungsinya, ada manajer keuangan, HRD, pemasaran, dan produksi. Nah, kalau kita mau jadi akuntan manajemen, kita belajar akuntansi manajemen ini maksudnya, kita kemungkinan besar bisa berposisi sebagai manajer keuangan, atau sebenarnya manajer produksi juga dia butuh keahlian akuntansi manajemen. Nah, kalau kita bicara tentang akuntansi dan bagaimana akuntansi bisa mendukung kegiatan manajemen, kita bisa lihat bahwa akuntansi itu bermanfaat untuk manajer, terutama dalam hal melakukan perencanaan keuangan atau anggaran di awal-awal periode. Biasanya kita selaku manajer keuangan atau manajer produksi contohnya itu melakukan perencanaan. Lalu kalau manajer produksi dia bisa memanfaatkan akuntansi, data-data akuntansi untuk melakukan perhitungan biaya produksi dan penentuan harga jual. Manajemen itu bisa merencanakan tingkat produksi yang harus diraih oleh perusahaan pada satu periode tertentu. Juga bisa digunakan data akuntansi untuk mengukur kinerja dan memberikan kompensasi terhadap karyawan. Nah, kalau kita bicara tentang akuntansi, akuntansi itu sendiri itu ada dua. Ada akuntansi yang memang untuk eksternal, yang biasa kita lihat kalau di surat kabar ada laporan keuangan yang diterbitkan, itu adalah akuntansi untuk eksternal atau akuntansi keuangan, dan akuntansi untuk internal, akuntansi manajemen. Perbedaannya itu ada di beberapa aspek ya, ada 5 kurang lebih yang akan dilihat di sini. Yang pertama itu dari sisi penggunanya. Pengguna akuntansi eksternal itu adalah pihak-pihak di luar daripada manajemen perusahaan. Ada investor, ada kreditor, ada regulator, dan lain sebagainya. Nah, user-user dari akuntansi eksternal ini bisa menggunakan laporan keuangan terutama dalam membuat keputusan investasi, lalu bisa membuat keputusan tentang pemberian kredit oleh bank contohnya. Dan jenis-jenis laporan keuangan, item-item laporan keuangan yang biasa ada di dalam laporan tahunan perusahaan contohnya itu adalah neraca, laba rugi, adalah arus kas dan sebagainya. Dan biasanya laporan untuk akuntansi eksternal ini itu terbit secara berkala dan penyusunannya itu mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Nah, beda dengan akuntansi untuk eksternal, akuntansi keuangan, akuntansi manajemen biasanya sangat tertutup, bersifat rahasia. Ini adalah dapurnya perusahaan. Di mana akuntansi manajemen itu berbicara tentang data-data perusahaan, strategi kompetisi perusahaan, lalu biaya-biaya produksi perusahaan dan sebagainya. Dan jenis laporannya juga tidak terstandar, sesuai kebutuhan ada laporan biaya produksi, laporan realisasi penjualan, dan lain sebagainya. Dan tidak ada yang namanya standar baku seperti apa laporan tersebut harus disusun. Pada dasarnya itu sesuai kebutuhan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, kalau kita bicara lanjut dengan akuntansi manajemen itu berbicara tentang pengelolaan data-data yang bersifatnya kuantitatif, itu untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi manajemen untuk membuat keputusan. Nah, data-data yang kuantitatif itu apa? Data-data kuantitatif itu dibagi dua. Ada data keuangan yang bisa diukur dengan satuan rupiah, ada data yang bersifatnya non keuangan, tapi semuanya kuantitatif, artinya bisa diukur. Data yang keuangan itu dalam satuan rupiah contohnya biaya gaji, lalu ada keuntungan perusahaan, dan harga jual, contohnya harga jual barang. Itu adalah data-data yang dapat diukur dengan satuan rupiah. Data-data yang non keuangan itu contohnya adalah jumlah dan tipe produk dari yang diproduksi oleh perusahaan. Ada juga komposisi pegawai contohnya. Lalu ada contohnya juga kategori pelanggan, atau kalau bisa lebih jauh lagi ada kategori supplier dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara tentang keahlian yang diharapkan dari seorang akuntan manajemen, dengan kita belajar akuntansi manajemen, salah satunya kita bisa mengontrol operasional perusahaan atau biaya. Caranya adalah kita dengan melakukan penyusunan anggaran, pemantauan anggaran, dan sebagainya. Yang kedua juga, akuntan manajemen diharapkan bisa menentukan biaya produk atau jasa secara akurat, yang mana ini meliputi keahlian-keahlian akuntan manajemen dalam hal melihat biaya yang sulit dikaitkan dengan produk tertentu tapi harus bisa dialokasikan. Nah, yang ketiga, akuntan manajemen diharapkan juga bisa membantu membuat keputusan-keputusan finansial baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendek contohnya apakah kita harus beli produk tertentu atau kita bisa bikin sendiri. Jika kita punya kapasitas mesin 1000 katakanlah gitu, apakah
ada pesanan yang 1.200 perlu kita terima atau kita tolak dan lain sebagainya. Termasuk juga kalau jangka panjang bagaimana kita mengukur kinerja sebuah divisi dalam sebuah perusahaan. Kalian yang lain juga, diharapkan akuntan manajemen mampu membantu menentukan harga jual produk atau jasa. Di sini juga bisa lihat dengan, melihat, kondisi pasar, bagaimana margin yang dapat diterima oleh konsumen, harga minimal yang harus ditetapkan oleh perusahaan supaya tidak rugi dan lain sebagainya. Oke, sekian dari saya. Video ini sengaja saya buat singkat dan tidak ditujukan untuk menggantikan buku atau materi pembelajaran lainnya. Jadi jangan lupa untuk selalu, mencari sumber-sumber informasi yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat.